pelajaran buat kita sebagai umat Islam bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga taslim semoga senantiasa kita sampaikan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqomah di atas sunnah yang mulia ini sampai nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di channel Sahih ID. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah nikah adalah salah satu bentuk ibadah yang mulia ketika ibadah itu dijalankan dan dilaksanakan di atas syariat dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibadah ini bisa menjadi petaka, bahkan menjadi perbuatan dosa, zina ketika tidak mengikuti syariat dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat di media sosial ada seorang public figure atau seorang cukup dikenal di kalangan generasi milenial, atau kita kenal ia adalah seorang aktris yang dikenal oleh banyak publik, yang mana ia melangsungkan sebuah ibadah, ya kalau dalam Islam ibadah, atau ia melangsungkan nikah dengan seseorang yang beda agamanya. Hal ini bukan untuk memojokkan atau untuk menghinakan seseorang, tidak, tapi ini adalah pelajaran buat kita sebagai umat Islam bahwasanya nikah berbeda agama itu bagaimana. Kemudian efek sampingnya ketika menikah dengan beda agama bagaimana dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Janganlah menikahi atau janganlah kalian menikah dengan perempuan yang musyrik sebelum mereka beriman, ya, atau sebelum ia beriman. Ini jelas Allah Subhanahu wa taala melarang kita menikah dengan seseorang yang tidak seagama, yang tidak seakidah dengan kita. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan perempuan atau budak seorang mukmin itu lebih baik, lebih mulia dibandingkan dengan perempuan yang musyrik, atau sekalipun itu bisa membuatmu jatuh cinta, atau sekalipun itu menawan hatimu, maka budak itu lebih baik, atau budak mukmin itu lebih baik dibandingkan dengan perempuan yang musyrik. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada 4 alasan kita menikahi seorang perempuan. Dalam sebuah hadis disebutkan
tunkihul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wa jamaliha walidiniha fadfar bidzatid din taribat siyadak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikahilah olehmu perempuan disebabkan 4 landasan, yaitu tentang bagaimana hartanya. Kita menikahi perempuan disebabkan dengan hartanya. Sebab dengan harta kita bisa menjalankan dakwah. Sebab dengan harta kita bisa memperbaiki kualitas atau rumah tangga dengan ekonomi yang cukup. Kemudian wali hasabiha, kemudian keturunannya. Dan kita menikahi seorang perempuan dengan kecantikannya. Dan yang terakhir adalah wali diniha, dan inilah yang paling utama. Sebab kita menikahi seorang perempuan yang solehah, itu akan menjadi baik rumah tangganya. Sebab ibu itu adalah seorang madrasah yang pertama kali yang akan nanti mendidik anak kita. Bayangkan kalau seorang ibunya itu bukan seakidah dengan kita, mau dibawa kemana anak-anak kita? Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Lantas ketika ada pertanyaan, bagaimana kalau kita sudah cinta dengan si dia? Walaupun ia bukanlah seorang muslimah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada alasan lain ketika kita menikahi seorang perempuan muslimah, maka Allah lah yang bisa membolak-balikan hati seseorang. Ketika ibadah nikah ini didasarkan atas cinta kepada Allah, maka Allah akan membolak-balikan hati menjadi cinta. Ketika rumah tangga sudah menyatu didasarkan cinta kepada Allah, maka mudah bagi Allah membuat sepasang suami istri itu menjadi saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ya khazanah atau pendidikan buat umat, supaya umat ini tidak ikut-ikutan dengan amaliyah ya seseorang yang ia idolakan. Sebab banyak sekali ya public figure, kemudian tidak sedikit fansnya yang mengikutinya. Maka ikhwatal iman dalam Islam, kita tidak boleh menikah dengan berbeda agama. Walaupun ya diperbolehkan dengan menikahi seorang wanita ahlul kitab, ya. Ahlul kitab itu adalah mereka dari golongan Yahudi dan Nasrani yang memiliki darah keturunan Yahudi dan Nasrani, dan itu pun pasti ada efek buruknya buat nanti anak cucu keturunan kita. Yang tadi sudah saya sampaikan di atas, bagaimana mendidik anak, bagaimana mengajarkan anak nantinya. Maka ikhwatal iman, pilihlah pasangan hidup wanita yang solihah, suami yang soleh, yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya, sehingga bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Aku qauli hadza, semoga bisa menambah khazanah keislaman kita dan juga keilmuan guna meningkatkan kualitas iman dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.